Matius 5 ayat yang ke-13. Cyber bisa tolong saya. Ya. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jadi saya tidak pernah mengerti ayat ini. Ya. Karena saya datang dari garam yang diinjak orang. Saya ulangi. Ada dua hal yang Alkitab berkata di sini. Bahwa kamu adalah, bukan kamu menjadi, kamu adalah garam bumi. Tapi sebelum saya memahami ini, saya hanya paham bahwa saya itu adalah garam yang tawar. Garam yang akhirnya diinjak orang. Saya lahir 49 tahun yang lalu dari rahim seorang pembantu rumah tangga. Saya tidak punya masa depan. Setiap kali saya bertemu dengan teman-teman saya, yang paling sakit di hati saya ketika mereka berkata bahwa jangan bergaul dengan dia karena dia tidak punya orang tua. Jadi saya ngalami yang namanya garam yang tawar. Saya kehilangan identitas. Karena mama saya pembantu rumah tangga. Hamil di usia 18 tahun. Diikat kandungannya. Lalu pada tahun itu bahwa seorang wanita yang tanpa punya suami itu sangat malu. 12 tahun saya baru tahu siapa bapak saya. Jadi waktu saya tahu tentang siapa bapak saya hanya bertemu dengan dia hanya sebagai kewajiban dia sebagai ayah, tapi tidak ada hubungan. Saya miskin kasih. Makanya kami ini korban perasaan. Kami jadi orang lain hanya karena untuk mencari kasih. Satu waktu ibu saya meninggal. Saya datang, saya pegang kaki ibu saya. Saya orang tidak pernah nangis. Tapi waktu saya pegang kaki ibu saya ngomong gini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di dalam hati saya. Dari kandungan pembantu kamu lahir. Nangis saya. Saya pegang itu kaki yang jadi pembantu itu. Terus Roh Kudus ngomong gini, kamu tidak bisa jadi hari ini kalau kamu tidak dilahirkan dari rahim seorang pembantu. Saya gagap. Saya kalau ngomong lambat keluar. Dipukul dari belakang baru keluar kata-kata. Jadi saya menghindari yang namanya kerumunan. Karena pasti saya tak kancing di situ. Pasti. Jadi saya ini makhluk aneh. Hindari pertemuan. Karena apa? Malu. Karena punya kekurangan. Itu tadi itu. Saya hanya ngerti. Saya belum tahu identitas saya. Saya belum tahu bahwa saya ini garam bumi. Saya hanya tahu bahwa saya ini adalah sesuatu yang sudah kehilangan fungsi. Saya sudah tawar. Bahkan saya sudah diinjak-injak. Saya selama hidup saya tidak pernah tahu tentang yang dihargai, yang dihormati, tidak pernah tahu. Saya rasa. Makanya saya tahu ketika saya dibaptis umur 19 tahun. Saya ingat pertama. Saya dibaptis di tempat yang tidak pernah dilihat orang. Karena takut. Karena waktu itu kalau dibaptis pasti dikeluarkan dari keluarga. Takut saya. Tahu. Waktu saya dibaptis.
hal pertama yang Yesus lakukan. Mau tahu apa? Itu di lidah saya. Sepertinya ada yang dikeluarin, diangkat. Jadi gagap saya tiba-tiba hilang. Lihat cara kerja Tuhan. Makanya kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang. Sungsang, terbalik. Yang bodoh bagi dunia. Sungsang tuh. Makanya saya bersyukur kalau banyak orang sungsang di sini. Iya, karena itu target operasinya Tuhan. Kita bersyukur dan bertepuk tangan buat orang sungsang di tempat ini dulu. Sungsang, karena Anda orang aneh. Orang aneh itu orang sungsang. Saya kan orang sungsang juga. Dari sana sungsang saya. Sungsang. Tambah lagi pendetanya bukan Keluaran. Pendeta Kejadian coba. Sungsang toh. Saya sarjana kehutanan. Dari hutan turun melayani. Sudah tidak ada lagi pendeta. Nah, sungsang toh. Sungsang toh. Jadi ketua BPD tidak pernah ada dalam balon pencalonan. Sungsang toh. Jadi yang tidak punya ayah. Aduh, saya mau kasih tahu, Anda target operasinya Tuhan. Ya. Tuhan tidak butuh orang pintar. Tuhan butuh orang yang mau. Bertahun-tahun. Saya cuma ngerti kalau garam itu sutawar, udah. Diinjak, saya korbannya. Sampai saya satu waktu tahu bahwa saya punya tujuan. Ternyata Roma 8 ayat 28 berkata benar. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu dari anak haram maupun tidak haram. Saya mau kasih tahu, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan bagi Anda hari ini yang tidak ada punya identitas, saya mau kasih tahu, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Satu waktu saya terima telepon seorang ibu. Saya waktu itu ada di Kota Luwuk dari Sulawesi Tengah. Saya perkenalkan, saya dari Palu. Kalau di balik Palu itu lupa. Di Palu-Palu jadi lupa. Ya. Saya datang dari Hammer City, 23 jam dari Amerika. 3 jam. Saya dengan istri saya belum berdiri. Oke. Dia paling putih toh. Oke. Nah, saya paling hitam. Jadi Tuhan itu sering suka sungsang. Coba lihat, hitam dan putih jadi satu. Jadi kita tidak pernah bisa seragam. Iya, tidak pernah bisa seragam. Kita beda. Kalau kamu mau seragam, nikah aja sama papamu sama mamamu. Iya, kita tidak pernah akan seragam. Kita unik. Satu waktu saya pelayanan di Makassar. Lalu ada satu ibu-ibu kejar saya. Saya bawa anak saya. Anak saya itu putih semua. Jadi itu ibu tanya saya gini, Pak Pendeta, ini Pak Pendeta punya anak kan? Dia kejar saya. Rasa kayak tidak mungkin. Jadi anak saya itu perempuan 2 orang. Ya. Jadi tadi saya bilang buat bro, anak saya selamat malam om.
Dia masih mikir selamat malam om ini siapa? Selamat malam om itu artinya anaknya perempuan. Kan yang datang apel nanti kan selamat malam om toh. Selamat malam om. Lalu saya bilang buat Taci itu saya bilang ini Ci. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ya, selalu dia menerbitkan kegelapan dengan terang. Iya kan Tuhan kita hobi kan? Iya kan? Iya kan mengubah yang gelap jadi Saudara, saya sedang bicara tentang Tuhan yang saya sembah. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak tahu tentang keberadaan Anda, kalau Anda tidak tahu tentang tujuan keberadaan Anda, maka Anda akan menjadi garam yang tawar. Otomatis. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan, kita kehilangan otoritas. Makanya Alkitab datang, Alkitab mau bilang buat kita, bahwa saudara dan saya, generasi di tempat ini, bahwa begini, tidak peduli dengan masa lalu Anda. Tuhan mau panggil orang tidak pernah ada masa lalu. Saya dipanggil, saya bukan melamar dalam kerajaan Allah. Saya mau kasih tahu, saya tidak pernah melamar, saya dipanggil oleh Tuhan. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu, sebesar apa? Sebesar manusia dalam ketelanjangan. Sebesar apa? Sebesar manusia hanya mampu pakai kolor. Dalam keberdosaan manusia, dia hanya mampu pakai kolor. Dia mampu pakai celana dalam. Tapi lihat, sebesar kasih itu. Dia kasih pakai yang sebau busuk. Dengan pakaian. Alkitab bilang jelas. Pakai jubah terang. Kutu not or. Kutu not or. Kalau saya mau bilang begini, harusnya manusia itu berdosa. Jadi waktu Tuhan kasih pakai baju, ya. Jadi begini, sebesar apa? Karena selagi manusia berdosa, saya mau kasih tahu, selagi kita berdosa, Tuhan sudah punya rancangan keselamatan buat orang yang sedang berdosa. Maaf, bukan Anda datang ke gereja, baru Anda jadi benar. Sebelum Anda datang ke gereja. Seorang ibu itu telepon saya. Saya masih di Luwuk. Waktu dia berbicara, saya tuh dalam roh, saya bisa tahu. Bayangkan tuh. Orang belum ngomong kita udah tahu. Itu kan cuma orang sungsang aja. Tahu. Itu kayak saya udah tahu tuh kayak dia mau ngomong apa. Nah terakhir dari ngomong itu saya bilang gini. Bu, ibu berdoa ya. Apakah saya harus berkati anak ibu? Atau pendeta lain berkati anak ibu? Anda tahu gereja hari ini? Mau tahu gereja hari ini? Gereja berhasil membentuk orang yang berbaju putih. Tapi tukang menghakimi dalam gereja. Makanya lihat. Kalau orang berdosa datang. Lihat tatapan matanya. Gereja hari ini menghukum orang berdosa. Kalau bisa salibkan dia. Oh iya. Saya sedang bicara benar. Tahu ibu ini kenapa cari saya? Saya tuh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini apa maksudnya? Sampai akhirnya. Ibu itu ngomong. Jadi anak ini udah hamil. Coba lihat. Sudah hamil tanpa ayah. Coba lihat. Kayak saya kan dulu gitu. Coba lihat. Gereja hakimi.
Teman-teman tahu, saya diam. Hari itu, hari di mana saya harus memilih dua pelayanan. Pelayanan yang satu tanpa tantangan, tapi pelayanan yang satu ini penuh dengan tantangan. Lalu yang aneh, karena saya mencoba tahu bahwa ibu ini sedang mengkomunikasikan sesuatu dengan saya, akhirnya saya tahu bahwa anak ini udah hamil. Udah hamil. Lalu tahu satu kampung itu berkata, dia udah hamil, sudah dibuang. Semua gereja sudah menghakimi. Coba lihat, jahat itu gereja. Makanya musuh kerajaan Allah itu gereja. Kita bisa jadi musuh kalau kita masih punya sifat gereja. Saya berdoa tanya Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Pada hari H yang aneh, saya tidak pergi ke pelayanan yang tanpa tantangan. Saya pagi-pagi saya siapin mobil, ngisi solarnya, semua. Jadi saya tuh kayak pergi ke sesuatu yang terima tantangan tanpa tahu. Jadi dalam perjalanan itu saya cuma mau tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya? Wah ini orang sudah hamil kok. Sampai di desa itu, tiba-tiba saya bertemu dengan pendeta. Dan pendeta itu bilang ini, Pak, jadi pendeta udah dihakimi. Jadi gereja, jadi jemaatnya tuh menghakimi. Jadi coba-coba kau berkati ini orang ini, kita keluarkan kamu dari gereja. Jadi pendeta itu muka merah kan. Jadi dia takut manusia. Lalu saya bilang buat dia, kau tahu waktu kau maaf ya, sorry, maaf nih. Kau tahu waktu kamu berkati orang yang lagi baik-baik tanda petik, kamu sudah tahu bahwa dia sudah tidak kenapa-kenapa. Lihat gereja kayak gitu. Gereja menganggap so suci. Lalu saya bilang, maaf loh, ini sudah benar-benar, sudah jelas dosanya. Kenapa enggak kita kasih masuk aja dia ke gereja? Supaya kemudian dia tahu gerejanya adalah alamatnya. Teman-teman tahu, saya masih tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya harus pergi ke pelayanan ini? Jadi dalam perjalanan itu saya cuma tanya Tuhan kenapa? Saya udah tahu memang bahwa dia ini udah hamil. Udah tahu. Lalu malam itu saya datang. Saya bilang saya masih punya konseling satu waktu. Dengan kalian berdua. Terakhir besok. Jadi waktu saya konseling malam. Saya bilang buat. Dan saya tahu bahwa yang suami ini. Maaf suami yang sudah gagal. Dalam pernikahan juga. Ya, udah lihat itu? Lihat. Maka penghakiman satu desa terjadi. Saya masih tanya. Malam itu saya duduk. Saya ikuti copy paste daripada Tuhan. Waktu dia tanya kepada Adam. Adam, where are you? Di manakah engkau? Bukankah Tuhan Maha tahu? Tuhan sudah tahu dia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan tanya? Halo? Tuhan mau ngomong ini, hey, saya suruh bikin A. Kenapa kau bikin B? Nah coba kamu ngomong ke saya. Arti sebuah tanggung jawab. Malam itu saya tanya buat si wanita ini. Saya bilang kau pikir baik-baik. Si laki-laki ini adalah gagal. Kemungkinan kamu adalah wanita kedua yang akan gagal. Pikir baik-baik. Saya tidak jadi berkat. Saya tidak menyesal. Saya pulang. Pikir baik-baik. Karena kamu kemungkinan orang kedua yang akan gagal.
Saya pikir semua udah baik. Dia udah nangis, sudah beres. Teman-teman tahu. Saya pikir kan sudah selesai kan. Sudah ngaku semua kan selesai toh. Sudah selesai. Begitu saya mau jalan. Itu wanita bilang, Pak sabar. Ada satu lagi. Aduh. Dosa apa lagi yang dong belum hilang ini. Sehati sudah pukul kan. Aduh. Mau tahu? Dia bilang apa? Anak dalam kandungan saya bukan milik laki-laki ini. Sok saya langsung. Oh Tuhan. Yang ini belum pernah saya lihat. Lihat, kita terbiasa menghakimi. Makanya waktu kita menghakimi, dengar ya. Pintu tertutup untuk mengenal Tuhan di dalam kedalamannya. Lihat. Akhirnya saya baru mengerti tentang Tuhan. Ketika saya sadar. Maaf. Yesus bisa memberkati seorang wanita yang punya 5 suami. Tapi gereja punya dua suami saya sudah mampu. Saudara mau nilai saya enggak apa-apa. Karena saya juga mantan orang berdosa. Bajingan saya. Saya sedang lihat itu sedang terjadi di sini. Kalau gereja itu tempat, maka maaf. Yang harus berubah dari gereja adalah mata yang menghakimi. Tahu mata sombong? Hari itu saya dapat kado dari Tuhan. Pulang malamnya. Pagi-pagi. Seorang istri WA saya. Jam 3 pagi. Bapen. Saya mau mengaku Bapen tapi saya malu. Udah. Saya diam aja. Besok pagi. Dia mau datang Pak. Datang. Ini suami semua usir dia pun bini. Dia pun istri maksudnya. Kau pulang. Karena pada malam hari si istri mengaku kepada suaminya bahwa saya sudah tidur dengan seorang polisi. Oh Tuhan Yesus, hancur kebong-kebong. Selesai. Maka si suami bilang, kau pulang. Lihat, kita ini korban daripada agama. Untuk pertama kali dalam pelayanan saya, yang saya melihat Tuhan bekerja set. Karena saya baru mengalami di atas kan. Baru mengalami yang satu itu. Kita lihat dulu firman Tuhan. Oke, mulai panas ini. Siap. Yohanes
4 dulu. Oke. Yohanes 4, kalau kita lihat, Yesus bertemu dengan seorang Samaria. Oke? Ya. Waktu Yesus bertemu dengan orang Samaria, di situ untuk pertama kalinya, ingat, di situ untuk pertama kalinya Tuhan bicara tentang penyembahan. Tuhan bicara tentang penyembahan bukan di gereja. Tuhan bicara tentang penyembahan waktu dia bertemu dengan perempuan berdosa. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Waktu Yesus berbicara tentang penyembahan, dia sedang bicara dalam gereja. Dia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu dia bilang ini demikian. Ada 5 suami di situ. Dia bilang benar Tuhanku. Dan Yesus bilang akan tiba waktunya. Orang Samaria bilang kami menyembah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi bilang kami menyembah di Yerusalem. Tetapi waktu bicara tentang penyembahan dia berhadapan dengan orang berdosa. Dan dia berkata begini, akan tiba waktunya orang tidak lagi menyembah di Gerizim. Orang tidak lagi menyembah di Yerusalem. Kiblatnya berubah. Yesus menjadi pusat penyembahan. Mari kita lihat. Kita lompat di Yohanes 8, kita baca pelan-pelan ayat ini. Saya punya waktu terbatas. Yohanes 8. Yuk kita baca yuk. Saya mau tahu supaya kemudian saudara punya rekonstruksi yang benar tentang Yohanes 8 ini. Ya, Yohanes 8 ayat yang pertama. Kata Yesus kepadanya percayalah. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya, next. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, ya. 3. Lalu berkata, maka ahli-ahli Taurat, lihat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, Guru, suhu perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Anda mau tahu? Secara hukum ini tidak bisa di P21. Karena saksi laki-laki tidak ada. Saksi laki-laki tidak ada. Ini kan sudah cacat secara hukum. Bisa enggak? Tapi hari itu dia sebagai Tuhan. Kira-kira bisa enggak? Kalau dia hadir sebagai Tuhan. Dia bilang, laki-laki itu dia ada di belakang itu. Yang pakai baju merah. Nah, kan dia Tuhan kan? Tapi kenapa dia enggak pakai statusnya sebagai Tuhan? Kita dalam gereja itu mau jadi Tuhan. Coba lihat, coba kita rekonstruksi kembali. Bukankah harus ada saksi supaya bisa jadi P21?
Tuhan bisa bikin malu mereka? Bisa. Tapi bayangkan, dalam kedalaman kasih Tuhan yang dalam, dia menutupi perkara ini. Aduh, kita kalau bisa telanjang. Kasih telanjang tuh orang, supaya dia bertobat. Tuhan gak kayak gitu tuh. Kemuliaannya merahasiakan sesuatu. Satu waktu teman saya berkata bahwa kenapa Yesus dapat menyelesaikan perkara yang gereja tidak bisa selesaikan. Lalu dia bilang gini, karena Yesus pakai hukum tidak tertulis. Saya bingung, jujur saya bingung. Hari itu saya lari pagi, saya lari. Lalu dia bilang gini, baca Matius 3 sampai 7. Jadi saya baca Matius 5 sampai 7 itu saya berpikir ini Tuhan pakai hukum tidak tertulis. Yang bagaimana? Bagaimana dia bisa pakai hukum tidak tertulis? Saya baca itu Matius 3 sampai 7 sampai 10 kali. Saya lari sampai dengar. Tidak ketemu itu hukum tidak tertulis. Sampai saya baca baik-baik. Saya mendalami perkara ini. Perkara ini kalau mau di P21 itu mesti apa? Tempat tidur diambil. Oke, saksi toh? Apalagi? Kasur diangkat. Oke. Apalagi? Spray diambil. Semua diambil. Untuk diperiksa. Agama tuh kan gitu. Kalau bisa bikin malu. Kasih telanjang dia. Nah lihat, itu dia. Jadi ahli Taurat ini kayak gitu. Tiba-tiba hadiri orang hanya untuk mencari kesalahan orang. Tahu Yesus itu orang Yahudi. Ya, oke. Hukum tertinggi di orang Yahudi adalah hukum Taurat. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak datang pakai hukum Taurat? Karena supremasi hukum tertinggi adalah hukum Taurat. Mau tahu kenapa dia tidak pakai hukum Taurat? Karena tahu enggak? Orang berdosa, kalau hukum ketemu hukum, maka orang berdosa itu akan tersalib. Hukum ketemu hukum, maka orang berdosa akan tersalib. Saya mencoba pikir-pikir hukum tidak tertulis ini apa. Ternyata hukum tertulis bilang, kan dibilang hukum Taurat bilang, barang siapa bertemu kedapatan zina dilempar dengan, nah lihat, hukum yang tertulis mematikan. Lalu pertanyaan saya, apa itu hukum tidak tertulis? Ternyata sepele. Dia cuma tambahkan satu kata. Barang siapa tidak berdosa. Nah ini tidak ada di hukum Taurat. Ini hukum kasih. Ini hukum roh. Hukum roh menghidupkan. Tetapi tulisan mematikan. Kalau negatif ketemu negatif, korslet. Harus negatif ketemu positif, baru lampu menyala. Hukum ketemu hukum, maka orang tersalib. Tahukah teman-teman? Yuk, kita bertobat yuk. Lihat. Lihat kiri kananmu, siapa itu dia? Lihat. Kalau dia orang-orang sungsang.
Kasih tahu dia, bro, sis, kau punya masa depan. Bilang. Ya. Masa depanmu sungguh ada, kata. Hari ini kita bertobat rame-rame. Karena maaf, orang berdosa tidak lagi mendapat tempatnya di dalam gereja. Kita ini mantan penjahat semua. Penjahat dilarang menghakimi penjahat. Ya, kalau penjahat menghakimi penjahat, maka ada yang tersalib. Waktu Anda melihat orang berdosa, karena Anda pernah berdosa. Dengar. Maka yang keluar dari hatimu itu ada gini. Kau menerima orang itu apa adanya. Sama seperti Yesus tadinya menerima kamu. Karena kamu berdosa. Lihat yang suka tunjuk. Karena tidak pernah berdosa. Roma 3:23 bilang ini. Roma 3:23 bilang gini. Roma 3:23 bilang gini. Roma 3:23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dari mana anak tahu berbohong? Tidak ada. Kalau saya tahu tanya papanya. Papanya tidak mungkin ajar dia berbohong. Dari mana? Karena dia sudah dilahirkan dari rahim yang berdosa. Dia kehilangan apa? Bobot. Manusia hidup di bawah bobot. Kabot. Yang harus manusia hidupi. Manusia hidup di bawah tujuan. Malam ini. Tahu kenapa saya bisa terima itu wanita? Di pemberkatan itu saya bikin terbalik. Dan saya kasih tahu. Buat mereka, kau tahu konsekuensinya kalau saya berkati. Saya akan dipecat dari Gereja Bethel Indonesia. Gak apa-apa saya dipecat. Yang penting saya berpihak kepada orang berdosa. Karena saya pun berdosa. Posisi akan hilang, tetapi saya tetap berfungsi. Layani Tuhan. Siap dipecat. Yang penting saya masih berpihak kepada orang. Karena saya sadar, saya pun orang berdosa. Kalau suara ini datang buat Anda. Suara ini sedang berbicara kuat. Yuk mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saya pernah kehilangan tujuan. Saya pernah tidak punya apa-apa. Saya jadi garam yang diinjak-injak. Tapi ketika Tuhan menerima saya apa adanya. Saya belajar sampai hari ini. Untuk menjadi pendeta yang tidak menghakimi. Satu malam satu ibu cerita buat saya. Pak, Bapak bayangkan. Itu orang merasa tidak layak. Kenapa? Karena kita menghakimi. Bahkan dalam gereja, orang menghakimi.
Maaf, orang pelacur datang. Dibicarakan tapi uang persembahannya diterima. Mari kita bangkit berdiri. C. Saya diterima, diampuni, saya disembuhkan, saya pulih kembali. Karena ada seorang raja yang menerima saya apa adanya.